Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nasya Azahra dengan NPM 2210631111002 dari kelas 5A PAI. Di sini saya akan memberikan suatu kasus yang permasalahan yang terjadi pada siswa, di mana saya di sini juga akan menjelaskan pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yaitu ratusan siswa SD di Kota Kupang mengalami kesulitan membaca dan juga menulis. Seperti yang kita ketahui bahwa membaca dan menulis itu sangatlah penting dalam hidup kita, tidak memandang usia, bahkan tidak memandang pekerjaan. Nah, kesulitan membaca dan menulis yang terjadi di Kota Kupang ini karena akibat dari pandemi COVID-19, karena pada masa COVID-19 itu kan kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, sedangkan ternyata pembelajaran jarak jauh ini tidak semua jenjang itu efektif dilakukan. Mungkin di jenjang SMP ataupun SMA pembelajaran jarak jauh ini dapat dilakukan dengan efektif. Tapi untuk siswa SD kelas 1 dan juga kelas 2 di mana mereka masih awal-awalnya harus banyak membaca dan menulis, mungkin itu tidak efektif dilakukan. Karena apa? Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini kan mengandalkan teknologi, di mana mungkin bisa jadi siswa itu tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga susah sinyal internet juga menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, faktor penghambat lainnya itu adalah penggunaan teknologi, di mana mungkin ada beberapa siswa yang tinggal di daerah yang susah sinyal, teknologinya juga belum banyak orang memakai gitu. Jadi hal ini dapat menghambat siswa dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini tuh karena mengalami kesulitan membaca dan menulis, maka pendekatan yang dilakukan itu adalah dengan pendekatan remedial. Nah, kenapa pendekatan remedial? Karena permasalahan kesulitan membaca dan menulis pada siswa sering diselesaikan melakukan pendekatan remedial. Karena pendekatan ini itu dirancang khusus untuk membantu siswa yang tertinggal dalam kemampuan dasar akademik, seperti literasi, membaca dan menulis. Ada beberapa alasan utama kenapa dapat menggunakan pendekatan remedial. Yang pertama, yaitu pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Remedial fokus pada kebutuhan individual siswa yang mengalami kesulitan. Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, dan juga pendekatan remedial ini memberikan kesempatan untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kemampuan mereka. Siswa yang tertinggal dalam membaca dan juga menulis bisa mendapatkan pengajaran yang lebih sederhana dan juga bertahap sesuai dengan level mereka. Yang kedua, yaitu memberikan pengajaran tambahan. Banyak siswa yang kesulitan dalam membaca dan juga menulis, membutuhkan waktu belajar tambahan di luar pelajaran reguler. Pendekatan remedial ini memungkinkan guru untuk memberikan pelajaran tambahan secara intensif, sehingga siswa memiliki kesempatan lebih banyak untuk memahami dan juga mempraktikkan keterampilan yang mereka kuasai dengan lambat. Terus juga yang ketiga, memperbaiki kesalahan dan juga kekurangan. Pemahaman dasar. Kesulitan membaca dan juga menulis seringkali berasal dari pemahaman dasar yang kurang, seperti tidak memahami fonik atau cara merangkai kata. Dalam pendekatan remedial, fokus utamanya itu adalah mengidentifikasi di mana siswa mengalami kesulitan, misalnya pada pengenalan huruf, bunyi, kata, ataupun penulisan, dan juga memberikan pengajaran ulang tahap dasar ini untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Yang keempat, yaitu membangun kepercayaan diri siswa yang kesulitan membaca dan juga menulis seringkali merasa kurang percaya diri dan juga frustasi dalam mengikuti pelajaran reguler. Melalui pendekatan remedial ini, mereka juga bisa belajar dalam lingkungan yang lebih kecil dan juga lebih terfokus, di mana mereka mendapatkan perhatian yang lebih dari guru.
Ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri karena mereka melihat kemajuan dalam kemampuan mereka. Dan yang kelima yaitu pemantauan dan juga evaluasi berkala. Dalam pendekatan remedial, perkembangan siswa dipantau secara berkala sehingga guru dapat mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan dan juga dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan intervensi yang tepat dan hasil belajar yang diharapkan bisa tercapai. Itulah penjelasan dari kasus yang terjadi pada siswa di sekolah dan juga pendekatan apa yang dapat dilakukan, yaitu dengan kasus yang mengalami kesulitan membaca dan menulis ini dapat dilakukan dengan pendekatan remedial, karena dengan pendekatan remedial ini guru bisa menambah jam pelajaran agar bisa memfokuskan siswa yang belum bisa membaca dan juga menulis agar mereka bisa membaca dan menulis. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.